Bai Lao masih sopan di permukaan, tetapi sebenarnya mereka sangat tidak puas dengan kompetisi ini. Karena masalah Lord of Light belum terselesaikan, melainkan mereka tunduk pada Lord of Light. Bahkan dengan saran Byron, mereka masih merasa dirugikan. Selama mereka dapat membebaskan tangan mereka dari Starfield pembantaian api, bukankah mudah untuk berurusan dengan kuil penguasa cahaya? Tetapi masalah Huotu Xingyu belum diselesaikan begitu cepat, dan tidak ada yang tahu berapa lama. Menerima saran Byron adalah keputusan yang paling aman. Dan Gotham Jin ini, setidaknya, tidak melakukan sesuatu yang luar biasa untuk membuat rencana mereka sia-sia, tetapi mereka tetap melakukan yang terbaik dan harus diberi sedikit hadiah. Namun, utusan Dewa Gotham Jin tidak menjawab kata-kata Bai Lao, tetapi hanya menggelengkan kepalanya. Tidak, bawahanku tidak menginginkan imbalan, apalagi peluang. Apa yang diinginkan bawahan ini adalah kesempatan. Banyak dari para sesepuh memiliki ketidakpuasan di hati mereka. Sebagai Mahkamah Agung, keputusan mereka tidak boleh ditolak, dan tidak ada yang diizinkan untuk membantah keputusan mereka. Tapi bagaimanapun juga, utusan Dewa Gotham Jin juga tenaga kerja mereka, jadi sulit untuk mengatakan terlalu banyak. Katakan, kesempatan apa yang kamu inginkan? Utusan Dewa Gotham Jin berdiri, dengan kecemerlangan aneh di matanya. Aku ingin kesempatan untuk berurusan dengan penguasa cahaya sendirian. Dalam kompetisi ini, saya telah melihat banyak masalah dengan jelas, dan juga memberitahu saya kesenjangan antara saya dan dia. Saya berniat untuk bersaing dengannya. Tapi Mahkamah Agung sudah memerintahkan, dan bawahan tidak bisa menentangnya. Jadi aku mohon pada Bai Lao, agar aku bisa berurusan dengan penguasa cahaya, dan beri aku kesempatan ini. Kata-kata utusan Dewa Gotham Jin secara bertahap mengubah wajah Bai Lao. Dari keterkejutan awal, keraguan kemudian, hingga tekad untuk melihat Gotham Jin, senyum secara alami muncul di wajah mereka. Tepat sekali. Adalah untuk orang seperti itu, bukan untuk memberi kuil cahaya Lord kesempatan untuk berkembang, yaitu, terus-menerus mengganggu pengambilan keputusannya, mengganggu urutan pekerjaannya, dan membuatnya secara bertahap jatuh ke dalam situasi di mana dia berada. Kehilangan. Inilah yang harus dilakukan Mahkamah Agung. Jelas, apa yang paling tidak dimiliki Mahkamah Agung sekarang adalah orang seperti itu. Sekarang utusan Tuhan Gotham Jin telah mengambil inisiatif untuk berdiri dan ingin mengambil tanggung jawab seperti itu. Ini telah mengejutkan Bai Lao. Gotham Jin, kamu memiliki ide ini dengan sangat baik, tetapi ada satu hal yang perlu kamu perhatikan. Kami telah berjanji di permukaan untuk menjaga perdamaian dengan kuil penguasa cahaya. Menunjukkan jejak apapun. Ngomong-ngomong, beberapa hari yang lalu apakah kamu tidak berpikir untuk menerobos dunia dan melangkah ke puncak kekuatan ksatria? Kami akan menyiapkan berbagai sumber daya untuk kamu kirim. Itu, Patua Liu Tian, apakah kamu tidak memiliki menara waktu? Bawa satu ke Gotham. Penggunaan Jin. Gotham Jin. Jika kamu punya ide lain, bicaralah dengan berani. Utusan surgawi Gotham Jin memandang para tetua yang hadir dengan acuh tak acuh dan mengambil napas dalam-dalam. Bawahanku hanya ingin mengalahkan penguasa cahaya. Aku harus mempersiapkan banyak hal untuk ini. Yang paling aku butuhkan sekarang bukanlah kekuatan, tapi kecerdasan. Aku perlu mengetahui semua informasi tentang kuil penguasa cahaya, dan tujuan pengembangan kuil penguasa cahaya saat ini, sebelum aku bisa merancang pukulan fatal padanya. Jadi, bawahanku memohon Bai Lao untuk memberiku kekuatan pengiriman para dewa di dekat kota yang hancur. Permintaan yang dibuat oleh Gotham Jin ini sama sekali tidak berlebihan, bahkan tidak menyinggung masalah penjadwalan sumber daya lainnya sama sekali. Permintaan semacam ini benar-benar terlalu bagus, sangat bagus sehingga agak sulit diterima oleh orang tua itu. Perlu diketahui bahwa di masa lalu, meskipun Mahkamah Agung Tuhan mampu mengirim utusan ilahi untuk melakukan beberapa hal yang sangat sulit, mereka seringkali harus membayar harga tertentu. Meskipun Gotham Jin bukan satu-satunya yang membuat permintaan longgar seperti itu, jarang yang mengatakannya. Salah satu tetua berdiri dan menatap utusan Dewa Gotham Jin dengan ekspresi tenang. Kekuatan penguasa cahaya juga sangat kuat. Jika kamu ingin menghadapinya, kekuatanmu saat ini tidak cukup. Apalagi yang kamu butuhkan, katakan saja, meskipun aku tidak bisa melakukannya sekarang, karena kamu memiliki hati, kami tidak akan membuatmu. Seorang pria menghadapinya. Kamu tidak cukup kuat untuk menantang Lord of Light sekarang. Saya mengusulkan agar kamu menggunakan menara waktu berusia 3000 tahun. Setidaknya kamu harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kuil Lord of Light. Kedua, kamu tidak akan membutuhkan lebih sedikit sumber daya budidaya. Tentu saja, semua ini ada harganya. Ketika Anda berurusan dengan kuil penguasa cahaya, Anda tidak boleh mengungkapkan identitas Anda sebagai utusan ilahi. Apakah Anda bersedia? Gotham Jin ragu-ragu sejenak dan menatap lelaki tua yang baru saja berbicara. Bawahan saya tahu bahwa Mahkamah Agung tidak punya waktu untuk mengurusnya baru-baru ini, dan mereka tidak ingin menggunakan begitu banyak sumber daya Mahkamah Agung hanya karena pikiran mereka sendiri, yang tidak sesuai dengan aturan.
Pria tua itu memiliki senyum di wajahnya, senyum tipis. Tidak masalah. Mahkamah Agung saya hanya kekurangan orang sekarang, bukan kekurangan sumber daya. Selama Anda dengan tulus melakukan sesuatu untuk Mahkamah Agung saya, ini adalah penghargaan yang pantas Anda dapatkan. Juga, kamu telah berada di Mahkamah Agung untuk waktu yang lama, dan kesetiaanmu juga harus dipuji. Para tetua juga berbicara satu demi satu, karena takut Gotham Jin tidak akan bahagia sekarang, jadi dia menoleh dan pergi. Sikap seperti itu membuat Gotham Jin merasa sedikit tidak berdaya. Pengadilan ilahi tertinggi yang menyendiri dan tidak akan pernah memberinya pandangan kedua pada utusan ilahi setingkatnya tidak ada lagi. Apa yang ada di depannya sekarang adalah pengadilan surgawi seperti menjilati anjing, menyanjung siapa saja yang mungkin bertarung melawan penguasa cahaya. Dengan perasaan campur aduk di hati saya untuk sementara waktu, Gotham Jin masih belum menemukan tempat yang layak di lingkungan seperti itu. Setelah lama terdiam, Gotham Jin mengangkat kepalanya. Kalau begitu repotkan orang tua itu untuk mengaturnya untukku. Melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menghela nafas. Langit di hati Gotham Jin runtuh. Tentu saja dia tahu apa arti pilihan seperti itu. Sepenuhnya bermusuhan dengan penguasa cahaya, dan dia sendiri tidak akan menerima dukungan dari Mahkamah Agung di sisi terang. Semua dukungan hanya dapat dilakukan secara rahasia. Mahkamah Agung telah menjadi sangat lemah sehingga jelas bahwa pada saat ini, seseorang yang tidak takut mati diperlukan untuk berdiri dan menjadi model bagi mereka semua. Segarkan kembali Mahkamah Agung sekali lagi. Tuhan membuat Gotham Jin merasakan banyak tekanan di pundaknya, dan tanggung jawab yang lebih berat di hatinya. Mengucapkan selamat tinggal pada Bai Lao, Gotham Jin terjun ke Menara Waktu. 3 Menara Waktu, 3000 tahun. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang bisa dia ambil saat ini. Kesempatan untuk mengalahkan Qin Yi Chen. Setelah Gotham Jin pergi, Byron juga muncul di Mahkamah Agung Tuhan, melirik ke arah kiri Gotham Jin, dan Byron sedikit mengerti di dalam hatinya. Gotham Jin mengobrol dengannya beberapa hari yang lalu dan berbicara tentang beberapa pemikiran batinnya. Sekarang, dia di sini untuk menghentikan Mahkamah Agung. Tapi itu masih satu langkah terlambat. Tepat ketika Byron memiliki pikiran yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, tiba-tiba, sebuah suara menginterupsi pikirannya. Byron, apa yang kamu lakukan di sini?